Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa dalam program Morning Call. Saya Pendeta Dian Somahutiting, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Lampung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, yang menuntun kami dalam hikmat dan pengertian, supaya kami mampu memahami firman dan kehendak-Mu, lalu melakukannya dengan setia dalam hidup beriman. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 hingga 66. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Korban Pentabisan dan Perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul besar yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk pasal 8 adalah Pentabisan Bait Suci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tabis bermakna menyucikan atau memberkati sesuatu, baik air atau orang, untuk keperluan keagamaan. Dalam konteks pasal 8, maka yang ditabiskan atau disucikan adalah bait suci atau bait Allah. Mengapa bait suci harus ditabiskan? Pertama, bait suci akan menjadi tempat kediaman bagi Allah. Jika kita membaca dalam ayat 13, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, tertulis, "Kini kubangun untukmu gedung yang megah untuk tempat tinggalmu selama-lamanya." Yang kedua, bait suci akan menjadi tempat ibadah kepada Allah. Tertulis dalam ayat 29 dalam Alkitab BIMK, "Semoga siang malam engkau melindungi rumah ini yang telah kau pilih sebagai tempat ibadat kepadamu." Dan yang ketiga, bait suci akan menjadi kiblat atau arah bagi umat Israel untuk beribadah kepada Allah. Tertulis di ayat 29, "Semoga dari tempat kediamanmu di surga engkau mendengar dan mengampuni aku serta umatmu apabila kami menghadap ke rumah ini dan berdoa kepadamu." Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, jika kita membaca keseluruhan pasal 8, maka kita akan menemukan informasi ada serangkaian proses pentabisan bait suci ini. Yang pertama, memindahkan tabut Tuhan atau tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus yang ada dalam bait suci, ayat 1 sampai ayat 13. Yang kedua, menyampaikan riwayat atau sejarah dari bait suci kepada umat, ayat 14 sampai ayat 21. Yang ketiga, doa oleh Raja Salomo, ayat 22 sampai 53. Lalu yang keempat, berkat dan pujian Raja Salomo,
ayat 54 hingga ayat 61, dan yang kelima yang menjadi bacaan kita, persembahan korban pentabisan ayat 62 sampai 66. Yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam penabisan bait suci adalah korban pendamaian, terjemahan Alkitab BMK, yang dalam terjemahan baru korban keselamatan. Jumlah korban yang dipersembahkan adalah 22.000 ekor sapi dan 120.000 ekor domba. Dan tidak hanya korban pendamaian atau korban keselamatan, tetapi juga korban bakaran, korban gandum, dan lemak binatang untuk korban pendamaian. Atau dalam Alkitab terjemahan baru, korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah penabisan bait suci dirangkaikan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Tertulis di ayat yang kedua, maka datanglah mereka semua pada hari raya Pondok Daun dalam bulan Etanim. Sahabat Morning Call GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Pondok Daun merupakan hari raya syukur kepada Allah atas panen yang boleh dituai di akhir tahun. Mengacu pada kitab Imamat pasal 23 ayat 42, maka Hari Raya Pondok Daun merupakan perintah Tuhan kepada umat Israel untuk tinggal dalam pondok yang terbuat dari ranting dan daun selama 7 hari. Kita bisa lihat ayat 65. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan setiap generasi umat Israel bahwa selama mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka tinggal dalam pondok-pondok yang sederhana. Terjemahan Alkitab BIMKA dari Imamat pasal 23 ayat 43. Dan Tuhan tetap menuntun dan melindungi mereka. Karena itu, Hari Raya Pondok Daun merupakan salah satu hari besar dari 3 hari raya dalam agama Yahudi. Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Menuai. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selain bermakna ungkapan syukur atas tuaian di akhir tahun, Rita Wahyu dalam salah satu tulisannya menuliskan bahwa dalam bahasa Aramaik, Hari Raya Pondok Daun disebut Uspizin, dimaknai sebagai kedatangan 7 tamu agung misterius yang datang. Dimulai dengan kedatangan Abraham di hari pertama, Ishak di hari kedua, Yakub di hari ketiga, Musa di hari keempat, Harun di hari kelima, Yusuf di hari keenam, dan Daud di hari ketujuh. Dalam keyakinan yang demikian, maka setiap orang atau keluarga Yahudi harus menyambut mereka secara simbolis dengan menawarkan mereka sebuah tempat di meja makan. Karena itu, dalam tata krama orang Yahudi, menyambut dan menjamu tamu dengan baik adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Sebegitu pentingnya keyakinan ini, sehingga ada orang atau keluarga Yahudi yang tidak akan pernah makan di rumah mereka sendiri kecuali ada setidaknya 1 orang tamu. Dan alangkah lebih baiknya lagi jika tamu itu merupakan seorang musafir atau orang asing yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa bandingkan dalam Ulangan pasal 16 ayat 11 dan 14. Maka berdasarkan penjelasan di atas, dalam perspektif perjanjian baru, firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus dosanya dan memperoleh anugerah keselamatan dalam karya Tuhan Yesus Kristus, maka kita semua adalah orang-orang yang telah ditabiskan, disucikan, diberkati, sehingga kepada kita dianugerahkan Roh Kudus. Itu berarti di dalam diri kita berdiam atau menjadi tempat hadirnya Roh Kudus. Jika mengutip Efesus pasal 2 ayat 22, saya membacanya
dalam terjemahan Alkitab BIMK. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Maka mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah bersatu dengan Yesus Kristus dan menjadi tempat kediaman Allah Bapa dan rohnya? Apakah laku hidup kita sudah menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang juga mau hidup berbagi dengan sesama, apalagi mereka yang membutuhkan pertolongan? Tolak ukurnya sederhana: setia beribadah kepada Tuhan dan mewujudkan ibadah yang benar itu dalam laku hidup setiap hari. Jika kita mengacu pada teks bacaan kita, yakni pada makna Hari Raya Pondok Daun, maka sebagaimana orang Israel meyakini dengan menantikan kehadiran tamu atau musafir untuk dijamu dengan makanan, maka pertanyaan bagi kita sekarang, apakah dalam laku dan karya hidup kita, kita juga sudah memberi makan kepada sesama ketika mereka lapar, memberi minum ketika mereka haus, memberi tumpangan ketika mereka sebagai orang asing, memberi pakaian ketika mereka telanjang, memberi lawatan ketika mereka sakit, mengunjungi ketika mereka berada dalam penjara. Bandingkan Injil Matius pasal 25 ayat 35 hingga 36. Yesus sebagai teladan iman kita sudah menyatakan dan melakukan semuanya dalam karya hidupnya selama di dunia. Karena itu sebagai pengikut Kristus dan menjadikan Yesus sebagai teladan dalam memaknai hidup kita yang sudah bersatu dengannya dan di dalamnya Allah hadir di dalam kehidupan kita, maka hendaknya hidup yang kita jalani hari ini, karya yang kita kerjakan di hari ini, hendaknya menjadikan kita berkat bagi orang lain dimanapun kita beraktivitas. Semoga firman Tuhan memampukan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang berkarya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan sebagai tanda syukur atas hidup yang Tuhan berikan, atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Lewat karya hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk setiap aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Pekerjaan, bahkan pelayanan yang kami lakukan, kiranya menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB, dalam menghadirkan damai sejahtera Tuhan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan memberkati proses pemilihan diaken penatua yang sedang berjalan di setiap jemaat-jemaat di wilayah GPIB. Kiranya semua berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memilih para diaken penatua yang memberi diri dengan sukacita untuk melayani dengan tulus dan rendah hati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tiap pergumulan pengharapan hidup kami sebagai pribadi, keluarga, pun persekutuan jemaat. Kami percaya apa yang kami gumuli dengan Tuhan, apa yang kami taruh dalam tangan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam upaya-upaya untuk mengatasi tiap persoalan yang sedang terjadi. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus, hikmat dari Tuhan
memampukan para pemimpin kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan tulus untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.